ayat 1 1 sampai 30 sampai 38. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasangkanlah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu. Dipasangnya alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya atap kemah yang mendungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci,
Digantungkannya tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya di atas roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di tempat mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka
menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta, dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan. Saudara, setiap hari kita selalu belajar ya, temanya putar terus ya. Bagaimana kamu hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kasih, berdiakonia, bermakluria, hidup sederhana, kerja keras, ya, rajin, rendah hati, ya, saudara ya, selalu kita ingatkan seperti itu. Tidak ada putus-putusnya dengan berbagai macam cara. Tuhan mengajarkan kepada kita semua
bagaimana mempunyai kualitas hidup kerajaan surga. Kualitas hidup kerajaan surga itu bukan karena merekmu, saudara ya, bukan karena bajumu, tampilanmu, ya. Oke ya, bukan karena penampilan fashion yang kamu pakai, bukan karena status sosialmu, tetapi kualitas kerajaan surga itu didapat dari buah roh kita ya, saudara ya. Banyak orang ya di Tunggalwanes itu ya ribut masalah dogma, seakan-akan mereka yang punya kerajaan surga, padahal mereka justru akan dibuang dari surga gara-gara apa? Karena kan mereka nggak berbuah, ributnya dogma. Gara-gara ribut dogma mereka saling melaporkan ke polisi, saling menyerahkan ke orang Islam ya. Kadang-kadang gede-gede ngeliat mereka ulah polanya mereka ya, maunya nanya ditanya balik nggak mau, saudara, ketakutan kalau ditanya balik ya. Pak Suara itu kalau masuk ke tempatnya orang Wanes atau orang Tunggal, jawab, jawab. Tapi begitu dijawab, dipotong lagi sama Nah itulah, saudara ya. Kadang-kadang kalau melihat orang-orang ini sontoloyo ya, orang Islam juga gitu. Kalau saya masuk ke tempatnya orang Islam, paling takut mereka itu ya. Kalau saya masuk ke tempatnya orang Islam, makanya saya sering sengaja masuk, tak kerjain, saudara ya. Wah, suasananya kayak lonte kali jodoh nih, saya bilang begitu ya. Soalnya berebut ngomong semua ya, rebutan ngomong terus bilang, waduh, saya nggak boleh ngomong. Setiap kali saya ngomong dimatikan mikrofon, sekali saya ngomong dimatikan mikrofon. Ini kayak orang panik, bisa masuk, orang langsung panik begitu ya. Nah, makanya saya ajarin kalau masuk TikTok saya itu ya, saudara, saya undang masuk TikTok, tanya jawab, gantian kalau ngomong. Inilah masalahnya di dalam rumah Tuhan kita, di dalam komunitas kita itu ya, seringkali nggak dikasih kesempatan buat bicara, ya. Iya kan, itu masalah kita semua, masalah dunia sebetulnya. Anda tidak diberi kesempatan bicara. Kalau Anda diberi kesempatan bicara pun, lawan bicara Anda nggak dengar. Atau Anda sendiri yang melakukannya. Antara, saudara, ketika orang disuruh bicara, coba di TikTok saya itu ya, yuk boleh silakan bicara, saya kasih waktu 3 menit, bingung mereka mau bicara apa, tapi di bawah caci makinya cuma serapa luar biasa ke saya. Begitu kita naikkan di TikTok, masuk, ya 3 menit boleh silakan bicara, mereka pada bingung. Ya, akhirnya pun meracau, nah karu-karuannya nggak jelas. Dah, saya oke, sekarang saya ngomong, dari potong ya. Saya ngomong, saya jawab satu-satu pertanyaannya dia. Ya, satu pertanyaan kamu tadi mengenai ini, jawabannya ini, 2 ini. Terus nanti dia ngomong lagi, dia nanya lagi, nyerang lagi, yang tadi sudah saya jelaskan dengan pertanyaan yang sama. Artinya apa? Ini orang nggak dengerin, saudara. Ya, artinya orang nggak dengerin. Terus saya bilang, loh, tadi kalian dengerin, kamu nggak dengerin. Makanya saya bilang, ya, dasar congek kamu. Itulah, saudara, masalah orang-orang di Indonesia pada umumnya, ya, dogma agama-agama. Agama itu membuat Anda tidak bisa mendengarkan orang lain. Agama, ya, membuat kamu nggak bisa dengerin orang. Anda, kepalamu udah dibentengin, saudara. Entah kenapa, kamu dibentengin. Dan kamu terlatih untuk tidak mendengarkan orang lain. Pokoknya apa yang sudah masuk di kepalamu di awal kemarin, dulu, 10 tahun yang lalu, entah apa, itu yang paling benar. Begitu ada masuk yang baru, salah semua. Makanya dimanapun agama tidak akan membawa kebaikan. Dan kebetulan kalau di Kristen nggak ditulis, ketidakbaikannya tidak ditulis bahwa kamu harus membunuh. Sementara di agama tetangga saya dulu di Indonesia, tetangga sebelah saya juga ya, agama tetangga saya sebelah juga mengajarkan, saya sebenarnya orang Syria, saudara ya, dia diajarkan untuk membunuh. Tetapi apapun, agama itu membuat kamu tidak bisa mendengarkan orang lain, nggak mau tahu. Karena kamu takut untuk membuka diri terhadap sesuatu yang baru. Waktu Daud mau bikin bait suci, ya kan, Tuhan bikin kemah, ya kan, suruh Musa bikin kemah. Dengan kata lain, Tuhan tinggal di padang gurun, ya kan, padang belantara. Nah, lalu mereka masuk ke tanah Kanaan, dan Daud ingin membuatkan rumah yang megah buat Tuhan.
ya Jehovah ya, buat Jehovah Elohim Allah Israel. Lalu apa kata Tuhan? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Di dalam Alkitab ditulis ya setidaknya 2 kali, di zaman Daud dan di zamannya Yesaya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Lalu manusia mau bikin kotak, ya ingin mengotakkan Tuhan di kotak dari situ. Tuhan yang nggak boleh keluar dari situ. Bait suci yang dibangun Daud itu sangat berbeda dengan kemahnya Musa. Kemah yang dibuat oleh Musa, di mana itu dibongkar pasang senantiasa, kemana Tuhan membawa, awan itu bergerak, awan itu naik, lalu bergerak, mereka baru berkemas dan berjalan. Kalau awan itu di situ, maka mereka di situ. Sampai awan itu naik. Begitu awan itu naik, berarti itu saatnya mereka berkemas. Selesai mereka packing, awan itu jalan. Nanti Bu Marjuni nanti mau camping sama saya, saudara ya. Nanti biar tahu. Nanti ada awan yang bergerak di jalan. Kalau enggak kita mampir nanti di rumahnya di Frankfurt, kita kemah di situ, awannya nggak jalan, kita di situ terus. Kapan kita mau jalan? Nanti dulu awannya bergerak. Kita betul-betul udah beli tendanya loh, 2 itu. Saya udah beli tenda 2 ya, bisa buat 6 orang. Nanti Pak Iman mau diajak ke Swiss camping. Nanti ada beruang di sana ya, saudara ya. Itu nanti ngerasain camping berkemas itu ya, rasain berkemas packing itu ya. Nah, bayangin saudara ya, orang Israel hanya berjalan ketika awan itu berjalan. Tetapi di dalam bait suci yang dibangun oleh Salomo, bukan Daud ya, saya dari pengen Daud terus ya. Salomo yang dibangun oleh Salomo, kan Daud mau bikin bait suci nggak boleh, lalu Salomo membuat bait suci. Di bait Salomo Tuhannya di dalam kotak, saudara ya, di dalam sebuah kotak, di dalam sebuah bangunan. Bangunannya nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dibongkar sama Tuhan. Bait sucinya dibongkar, dihancurkan melalui tangannya Nebukadnezar. Kemudian mereka bikin bait suci lagi. Karena mereka kotakkan Tuhan, Tuhan nggak ada di luar bait suci. Bait sucinya Allahnya itu ada di bangunan. Dan mereka mempermainkan hukum Tuhan di luar bait suci. Bahkan kemudian bait sucinya dibuat dagang, buat jualan, buat bisnis, saudara. Bongkar sama Tuhan. Jangan heran kalian di Indonesia banyak aniaya, banyak gereja disuruh tutup. Ya, harusnya kan gerejanya yang gede, gerejanya Gilbert yang suruh tutup, kok gereja-gereja yang lain? Ya sama saja. Kamu pikir gereja-gereja kecil itu tidak berbisnis, saudara? Kamu pikir hanya Gilbert saja yang berbisnis gereja? Hanya Gilbert bayarnya mahal, gereja kecil nggak kuat bayar. Sama saja. Ya, ketika gerejamu tidak mengajarkan diakonia dan marturia, maka gereja itu ada yang salah, saudara. Ya, artinya Tuhanmu itu hanya di dalam kotaknya itu. Apalagi kamu nyewa gerejanya. Itu gerejanya nyewa lagi, aduh kasihan. Ya kan? Tuhannya hanya di dalam kotak itu. Kamu tidak membuat Tuhan menjadi sesuatu yang menjadi center dari kehidupanmu, tapi gerejamu itu yang menjadi center dari kehidupanmu. Bukan Yesus Kristus yang menjadi pusat ya kehidupan kita, sukacita kita. Yesus menjadi pusat saudara, damai sejahtera. Yesus menjadi pusat cinta kasih kita. Tetapi gerejamu yang menjadi pusat aktivitasmu. Itu yang saya maksud, saudara. Akhirnya dibongkar lagi, saudara ya. Tahun 70 dibongkar lagi. Nah, terus Yohanes ya di Pulau Patmos dia dapat penglihatan, dia disuruh mengukur bait suci. Lalu halaman dalam ya bait suci itu kan ada halaman luar, halaman dalam, ruangan maha suci dan ruangan maha suci. Halaman dalam, ruangan suci dan ruangan maha suci itu diukur. Tetapi di luar itu diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak, saudara. Artinya di halaman itu, di halaman luar. Tetapi di halaman dalam, ruangan maha suci, ya,
di halamannya itu masih tetap diberikan, saudara ya. Nah, saya bacakan lagi ya, supaya dalam Wahyu 11 saya bacakan ulang ya, saudara ya. Ini bagus sekali ya. Ya, ayat 2 ya. Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ya. Nah, makanya dulu pernah ada teologi Kristen halaman. Kristen halaman. Kristen halaman, Kristen halaman. Makanya kalau cuma dibaptis, berbuat dosa lagi, baptis berbuat dosa lagi, baptis berbuat dosa lagi. Ya. Tapi ini enggak, saudara. Ini saya cerita halaman luar, bukan halaman dalam. Ada halaman luar, halaman dalam. Halaman dalam itu memang dipakai. Kan di situ ada pembaptisan, di situ ada korban. Ya, ada korban bakaran dan pembaptisan. Tapi ini yang diinjak-unjak oleh bangsa Mesir adalah halaman luar. Ya, Serambi Salomo itu, saudara ya. Serambi Salomo halaman luar. Di mana 3.000 orang Pentakosta saat itu, ya 3.000 orang dibaptis. Dan di mana ketika orang-orang berkumpul di Serambi Salomo, ya, karena mereka menantikan para rasul, pengajaran para rasul, ya, orang-orang dari segala bangsa yang tobat menjadi percaya, mereka berkumpul di Serambi Salomo. Mereka tidak bisa kumpul di halaman dalam, karena mereka bukan orang Yahudi. Untuk bisa masuk ke halaman dalam hanya orang Yahudi, ya, hanya orang Yahudi yang boleh masuk halaman dalam. Nah, orang-orang non Yahudi kumpulnya di halaman luar, ya, mereka menanti-nantikan di situ. Nah, saudara, kemudian Tuhan hancurkan bait suci itu tahun 70. Tahun 70 dihancurkan bait suci itu, tahun 100, kurang lebih tahun 100 ya, atau tahun 90-an ya, tahun 90, tahun 100, Yohanes di Pulau Patmos. Dan melihat penglihatan bait suci itu, saudara. Ya. Nah, saudara, mengapa halaman luar itu diserahkan ke bangsa-bangsa lain? Ada dua hal. Yang pertama, memang kalau Anda melihat kisah para rasul, bangsa-bangsa lain itu kumpul di halaman luar. Ya, mereka mencari Tuhan yang disembah oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, dan mereka mendapat banyak sekali mujizat. Bahkan bayangannya Petrus pun bisa menyembuhkan orang sakit di halaman luar. Tetapi yang kedua, saudara ya, di Yerusalem sendiri, memang kemudian akhirnya di situ dibangun Masjidil Aqsa, dan di mana di situ juga dibangun gereja, ya, di situ juga dibangun gereja. Ada Masjidil Aqsa dan ada gerejanya orang Roma, ya, gereja Kristen tapi yang dibangun oleh orang Roma, oleh orang Prancis, pasukan salib, ya. Dan sejak itu segala bangsa, ya, pasukan salib yang dari Prancis, ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari mana-mana ya, di Spanyol, semacam ya, ada 13 pasukan salib. Itu bertengkar dengan orang Islam di situ. Ya, bertengkar dengan orang Islam. Nah, inilah ya, bangsa-bangsa inilah yang bertengkar dan Islam ini kan nanti jadi antikristus. Ya, di situlah terjadi peperangan nanti ya, saudara ya. Bukan perang karena mau bangun bait suci, bukan. Tapi karena orang Yahudinya kemudian nanti akan dikeroyok, saudara. Ya, nanti mungkin 5-10 tahun lagi ya, ketika sudah mendekati Yesus datang. Dan memang itu akan digenapi nanti. Apakah bait suci akan dibangun? Kita nggak tahu, saudara. Karena orang Yahudinya tidak tertarik membangun bait suci. Sampai sekarang orang Yahudi nggak tertarik membangun bait suci. Mungkin akan dibangun sinagog di sana, ya. Tapi kalau untuk bait suci kita nggak ngerti, karena ini pasti akan diambil alih. Ya, Dome of the Rock pasti akan diambil alih. Apakah Al-Aqsa akan diruntuhkan? Enggak. Dan tapi pasti orang-orang Arab akan membiarkan. Kenapa? Kalau Anda melihat, satu, Al-Aqsa itu bukan dibangun oleh Muhammad. Mereka tahu secara sejarah. Seluruh dunia Arab tahu bahwa Al-Aqsa itu tidak dibangun oleh Muhammad. Ya. Dan Muhammad nggak pernah ke Al-Aqsa, itu cuma mimpi. Ya, Isra Miraj itu terjadi Muhammad. Tetapi Dome of the Rock atau Masjid Kubah Emas itu nanti yang akan
dibuat sinagog, entah itu benar-benar bait suci, dan itu tidak akan mengganggu masjid Al-Aqsa. Ya, makanya orang-orang ini harus disingkirkan dulu supaya jangan diganggu pembangunannya atau dibatasi, karena itu sedang terjadi negosiasi kepada Yordania, karena itu wilayahnya Yordania. Aneh ya, kenapa orang Yordania nggak mau bikin negara Palestina ya? Tambah aneh lagi, saudara. Tambah aneh lagi, tapi kita nggak cerita sosial politiknya ya. Saya mau cerita tentang diinjak-injak, ya. Bagaimana kemudian halaman luarnya diinjak oleh bangsa-bangsa lain, tetapi mereka tidak pernah bisa masuk ke sana, ya. Tidak pernah bisa masuk ke ruangan bait suci itu, ya. Yang bisa masuk siapa? Yang bisa masuk hanya orang, hanya 2 saksi Allah yang bisa, ya, berikan halaman luar untuk bangsa-bangsa, diinjak-injak bangsa lain, tapi di dalamnya nggak bisa, ya. Dalamnya nggak bisa, itu punya 2 saksi Allah. Artinya apa, saudara? Ketika secara fisik bait itu diruntuhkan, Tuhan ini tidak mau dipenjara lagi, tidak mau dikerangkeng, karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot, ya. Tetapi secara virtual, ya, secara dalam alam roh itu, ya, maka hanya orang-orang, hanya 2 saksi Allah ini yang bisa ada di dalam bait suci yang sejati itu, saudara. Makanya orang-orang yang hidupnya agamawi itu tidak akan bertemu Tuhan. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan dogmatis hidupnya, nggak akan bisa ketemu Tuhan. Tetapi kalau kamu berbuah, buah roh dan buah jiwa-jiwa, dan apa, saudara, berdiakonia, terutama mengasihi, mengampuni, memberkati, kamu akan bertemu Tuhan. Berkali-kali selalu saya bilang, ketika kamu berdiakonia, kamu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Ketika kamu melepaskan pengampunan, kamu menghadirkan Tuhan Yesus, saudara. Kamu bertemu dengan Tuhan Yesus dan menghadirkannya. Makanya yang bisa ada di dalam bait suci yang sejati itu, ya, yang di Wahyu 11 itu, ya hanya 2 saksi Allah ini, saudara. Karena mereka bersaksi, ya, mereka bersaksi, dan mereka punya Torah. Dalam Wahyu 12 nanti ada, mereka punya Torah dan punya kesaksian Yesus Kristus. Itu yang penting. Apakah hidupmu punya kesaksian Yesus Kristus? Kamu rebutan debat tunggal wanda saja, kamu saling laporin ke polisi kok, saling menyerahkan ke orang Islam, saling yang mau bunuh-bunuhan. Mana ada kesaksian Yesus Kristus dalam hidupmu, ya kan? Nah, itu ya. Bagaimana kamu bisa punya kesaksian Yesus Kristus? Ya, apabila kamu berdiakonia, bermarturia, dan kamu hidupmu penuh dengan pengampunan, ya, kasih dan kekudusan, intinya. Dan kamu tidak bisa diampuni kalau kamu tidak bisa hidup kudus kalau kamu tidak mengampuni. 2 kata, kasih dan kekudusan, itu penting dalam hidupmu, saudara. Kasih dan kekudusan, ya, simpel, kasih dan kekudusan. Maka hidupmu yang dalam cinta dan kekudusan, dalam diakonia, marturia, pengampunan, ya. Makanya orang-orang yang tidak punya ini, ya, dia orang-orang yang di luar bait suci, yang menginjak-injak bait suci itu, ya, mereka punya ritual agama, mereka berpikir mereka sudah hidupnya suci karena ritualnya mereka menginjak-injak bait suci itu. Itu yang namanya menginjak-injak bait suci itu, tanpa disadari, ya kan? Anda, orang yang hidup dalam agamawi itu, Anda sedang menginjak-injak bait suci itu. Orang-orang yang hidupnya agamawi dan hidupnya di dalam benteng-benteng dogma itu, ya, ya kan? Lihat ya, ayat 1 ya, ayat 1 ya. Nih, kata kuncinya nih. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, mereka yang beribadah di dalam. Ada orang yang di dalamnya, saudara. Nah, dan lalu cerita tentang 2 saksi Allah, saudara, dan 2 pohon zaitun dan 2 kaki dia yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya,
Itulah yang saya maksud dari dua saksi Allah, orang yang beribadah di dalamnya. Apa saudara, ibadah kita saudara? Ibadah orang percaya adalah mengunjungi janda-janda anak yatim dalam kesusahan mereka dan menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Roma 12 ayat 1, Yakobus 1 ayat 27. Itulah ibadah yang di dalam bait suci yang sejati itu. Bukan dengan hidup agamawi, dengan jubah-jubah keimaman, dengan simbol-simbol ritualmu, dengan segala dogmamu, saudara. Ingat-ingat saudara ya, ibadahmu lah itu. Saya senang ya beberapa orang sudah tidak pergi ke gedung gereja, ya karena gerejanya tidak berbuah. Kalau Anda gedung gerejamu, ya kalau gerejamu masih menghasilkan buah, dorong terus ya, dorong. Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak Penatua, ayo kita berdiakonia, ayo kita bagi-bagi makanan yuk. Itu saudara. Ayo kita lihat jemaat kita siapa yang tidak bisa makan, yang tidak kuat dibesuk, ayo langsung biayai dari gereja. Harusnya begitu. Masalahnya kan enggak kan? Waduh, nanti pendetanya udah mulai pusing tuh kalau ada jemaat yang mulai begitu. Kenapa? Waduh, saya mau bikin motor ya buat anak saya. Udah jadi. Apa karena mau ngasih makan? Ya kan? Waduh, saya lagi mau beli Alphard. Udah jadi kalau kita bongkar nih. Ya kan? Karena mau kasih makan apa? Mau kasih makan orang miskin. Mau nyokolain bayar SPP. Bun Pagi dapat kabar baik ya. Bun Pagi ya. Bun Pagi kita akan sediakan beasiswa ya. Setiap anak-anak yang kurang mampu, kita akan beli seragam, semua kita akan tanggung ya, sudah ada budgetnya tiap bulan. Seperti bansos itu seperti buku bansos, bos ya, kita seperti bos ya. Ada ini ya, ada donatur tiap bulan mau kasih 25 juta untuk dibagi ya, untuk dibagi berupa nanti Pak Harto, Bu Cinta, Pak Dr. Yono dan semua tim, seluruh tim ya, dan bendahara juga yang akan bekerja sama ya. Bagaimana caranya bikin SOP-nya ya saudara ya, bikin SOP-nya. Wah itu saudara, itulah gereja ya, di mana ada persediaan makanan bagi umatku, bagiku itu ya, bagi umatku yang tidak mampu itu saudara ya. Itulah gereja saudara ya. Sepakat nggak? Itulah namanya ibadah di dalam gereja. Itulah ibadah orang-orang yang beribadah di dalamnya. Ya, luar biasa ya. Wah, jadi nggak ada problem siapa anaknya nggak punya laptop, anaknya di sekolah nggak punya seragam. Sepatu itu udah belikan tiap tahun ya, sepatu dan tas. Sekarang kan seragam itu kita bayar sendiri, saya baru tahu ya. Gila ini sekolah ya. Sekolah di Indonesia mah gila. Anak saya sekolah di Belanda, iPad aja dikasih, saudara. iPad dikasih. Ya, iPad-nya sama seperti iPad saya ini, harganya 460 euro, saudara ya. 460 euro, kira-kira 7 juta. Sekolah di iPad aja dikasih, ya, saudara ya. iPad aja dikasih. Sebenarnya iPad saya harus beli bekerja ya. Tapi anak saya pun dikasih iPad. Sekolah di Belanda, sekolah yang bayar, iPad-nya dikasih. Kafir. Negara kafir itu apa, saudara? Negara yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kafir itu artinya penebusan ya. Makna turunannya ya, kafir itu ditutup oleh darah Yesus, ditutup oleh darah Roma 16 ayat 16. Itu artinya sudah ditebus. Makanya makin diberkati negaranya ya, sekalipun ada banyak kesalahan, tapi tetap diberkati karena selalu ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, bukan dengan ritual. Makanya orang Belanda udah nggak suka gereja-gereja yang aneh-aneh, mereka biasa-biasa, mereka gereja di rumah, ya, di rumah-rumah, bikin kelompok Bible study, saudara ya, dan mereka terus berdiakonia, bermarturia, ya, itulah ibadah kita. Tentang itulah kemah suci, bait suci, dan bait suci yang diruntuhkan lalu diukur sama Yohanes di Pulau Patmos itu ya, di dalam Wahyu 11 itu. Ya ibadah kita, simple ya, sesimpel sekali saudara. Ya makanya lihat dari kemarin kita ajari ya, bagaimana jubah para imam. Hari ini kita dapat lucu karena jubah kita adalah apa saudara? Adalah perbuatan baik orang kudus dan kekudusan. Ya, kasih dan kekudusan, lenan putih itu bukan lagi baju-baju segala macam atribut keagamaan kita. Ya,
itulah ibadah kita yang sejati, yaitu diakonia, marturia, dan hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.